Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rohaliza dengan NIM 23505010111085 dari kelas K1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran limbah dari PT Greenfield di Desa Ngadirenggo yang bertempat di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lembaga yang terdapat di dalam kasus pencemaran limbah oleh PT Greenfield yang dapat merusak lingkungan dan juga ekosistem di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Lingi. Yang pertama ada Lembaga Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat lokal. Fungsi-fungsi dari lembaga itu sendiri memiliki bagian-bagian tersendiri, seperti pengendalian sosial, sosialisasi, menjaga solidaritas dan identitas, serta fungsi dari lembaga tersebut berfungsi untuk menyelesaikan konflik dalam permasalahan pencemaran limbah. Fungsi pengendalian sosial ini pada lembaga Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, pemerintah desa Ngadirenggo, serta masyarakat lokal adalah untuk memantau proses pembuangan limbah peternakan sesuai dengan hukum tertulis dan etika yang telah disepakati, sehingga limbah yang dibuang tidak lagi mencemari lingkungan sekitarnya. Serta masyarakat berperan untuk melakukan tindakan preventif terhadap PT Greenfield untuk mengolah limbah dengan baik. Yang kedua, mengenai poin sosialisasi. Dinas Lingkungan Hidup dapat menyampaikan kepada masyarakat setempat mengenai dampak pencemaran berbahaya limbah PT Greenfield dengan memahami peran sebagai masyarakat dan menyampaikan hak sebagai masyarakat yang terdampak limbah oleh PT Greenfield. Poin yang ketiga mengenai menjaga solidaritas dan juga identitas. Masyarakat lokal maupun setempat melakukan musyawarah mufakat dalam bentuk meminta keadilan akibat kerugian terhadap kehilangan pekerjaan dan akibat tercemarnya sungai yang menyebabkan penurunan kesehatan warga. Selanjutnya, poin yang keempat, penyelesaian konflik. Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, memberikan fasilitas antara masyarakat dan juga PT Greenfield dengan menawarkan mediasi untuk mencari solusi, serta PT Greenfield memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat setempat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari setiap lembaga yang terdapat di dalam kasus pencemaran limbah PT Greenfield di Ngadirenggo, Kecamatan Lingi. Yang pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi kepada PT Greenfield ketika terjadinya pelanggaran pencemaran limbah yang dapat merusak ekosistem lingkungan sekitarnya. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup dapat menjaga kualitas lingkungan dan memantau standar pengolahan limbah di PT Greenfield. Kemudian yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bersifat merespon keluhan masyarakat dan menampung keluhan tersebut agar disampaikan ke PT Greenfield sehingga PT Greenfield dapat melakukan perbaikan mengenai limbah yang tidak diproses dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah dapat melindungi masyarakat dari dampak kesehatan dengan bekerjasama dengan lembaga kesehatan dan juga melakukan pembangunan-pembangunan di daerah yang tentu saja terkena dampak dari pencemaran limbah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup mengkoordinasikan dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk mendukung kontrol langsung di Desa Ngadirenggo terhadap pembuangan limbah PT Greenfield. Hubungan Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah dengan masyarakat adalah masyarakat dapat melaporkan keluhan dan pelanggaran dalam pembuangan limbah PT Greenfield ke Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah daerah guna diberikan solusi dan penyelesaian masalah yang terjadi. Dinas Lingkungan Hidup berhubungan atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mencegah adanya penyakit
yang disebabkan oleh bau dari limbah PT Greenfield dan menyediakan pengecekan kesehatan gratis bagi warga setempat. Pemerintah desa dan lembaga pendidikan berkoordinasi untuk melakukan kampanye kesehatan dan melaporkan dampak limbah yang mereka alami. Penyimpangan terhadap norma yang dapat memicu permasalahan. Yang pertama, penyimpangan terhadap norma kesehatan. PT Greenfield melanggar peraturan dengan tidak mengolah dan membuang limbah dengan baik, sehingga dapat mencemari sungai atau udara yang akan dimanfaatkan warga setempat. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat mulai resah sehingga memicu konflik. Seperti video yang saya tunjukkan, ini merupakan salah satu sungai yang berletak di Desa Ngadirenggo, di mana sungai ini biasanya digunakan untuk para warga untuk memancing dan juga mencari sumber air terdekat. Ketika sungai mulai tercemar oleh limbah feses dan urin dari sapi perah di PT Greenfield, maka warga setempat tidak dapat menggunakan air sungai tersebut, sehingga hal ini tentu saja merugikan warga setempat. Yang kedua, penyimpangan terhadap norma ekonomi. Dampak dari pencemaran limbah menyebabkan sebagian masyarakat yang bekerja sebagai peternak sebagian kehilangan lahan hijauan. Limbah atau feses menyebabkan hijauan tidak subur jika jumlahnya sangat banyak, sehingga masyarakat berusaha mencari pekerjaan yang lain. Yang menguasai di dalam kasus pencemaran limbah PT Greenfield yaitu ada masyarakat lokal atau warga setempat. Kemudian yang berkuasa di dalam kasus tersebut ada pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta PT Greenfield. Sebagai yang berkuasa, pemerintah daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dapat mengawasi dan memantau perkembangan pengelolaan limbah pembuangan di PT Greenfield sehingga tidak merugikan warga setempat. Sedangkan PT Greenfield sebagai perusahaan yang memiliki kekuasaan paling kuat dan tinggi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi secara langsung pada pajak daerah sehingga perusahaan ini memiliki posisi yang sangat kuat. Untuk masyarakat lokal sendiri dapat mengikuti maupun menolak kebijakan yang dilakukan oleh PT Greenfield karena masyarakat lokal memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimensi kekuasaan. PT Greenfield secara legalitas menjadi dasar secara sah menjalankan operasionalnya meskipun terdapat pelanggaran yang dapat mencemari lingkungan alam sekitarnya. Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan perlindungan dari peraturan perundang-undangan sehingga Dinas Lingkungan Hidup berhak mencabut izin lingkungan dari PT Greenfield. PT Greenfield merupakan salah satu PT yang sangat besar. Sumber kekuasaan yang dimilikinya berupa harta atau kekayaan. Dengan memiliki harta yang banyak, pada umumnya, penyelesaian kasus limbah dapat ditutup dengan memberikan kompensasi uang pada warga yang terkena dampak limbah. Selanjutnya, untuk cara mempertahankan kekuasaan dari PT Greenfield dengan cara administrasi yang baik sehingga dapat membantu perusahaan untuk menjaga citra positifnya. Yang pertama, ada wewenang rasional atau legal. Sebagai perusahaan besar, PT Greenfield pastinya berada dalam pengawasan DLH pemerintah daerah yang memiliki wewenang yang bertanggung jawab dalam perizinan, pengendalian limbah, dan penegakan hukum. Wewenang resmi, pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan mengambil tindakan akibat pengolahan limbah yang kurang tepat. Wewenang terbatas, masyarakat lokal memiliki wewenang untuk protes dampak limbah, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap PT Greenfield. PT Greenfield merupakan PT yang dibangun tetapi belum memiliki perizinan yang sepenuhnya terkait pembuangan limbah. Prosedur perizinan yang kompleks ini membutuhkan waktu yang lama. Jika prosedur perizinan lambat dan kompleks dapat menyebabkan pengeluaran tambahan yang merugikan perusahaan dan juga lingkungan. Sumber perubahan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pencemaran limbah menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat lokal, seperti masyarakat yang pasif menjadi lebih aktif dalam menyalurkan pendapat melalui protes dan diskusi. Dan tekanan dari DLH. Masyarakat diberikan perlindungan terhadap pencemaran limbah sehingga memicu masyarakat terpacu untuk melawan.
Faktor penyebab perubahan sosial internal terdiri dari perubahan struktur sosial, yaitu berkurangnya penduduk daerah lokal yang mulai turun dan bertempat tinggal di lingkungan yang tidak terdapat pencemaran limbah. Faktor penyebab perubahan sosial eksternal terdiri dari lingkungan alam fisik. Pencemaran limbah dapat mempengaruhi kualitas air dan kondisi lingkungan lainnya, yang menyebabkan masyarakat perlu mengubah tempat sumber air dan mengubah pola hidup masyarakat lokal menjadi lebih sehat. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial pada kasus ini adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pencemaran limbah, kesadaran kesehatan, munculnya teknologi yang lebih canggih, tekanan dari Dinas Lingkungan Hidup, serta krisis ekonomi. Dan faktor penghambatnya adalah ketergantungan ekonomi, yaitu menggantungkan diberi pekerjaan oleh PT Greenfield, selanjutnya kekurangan dukungan pemerintah, budaya lokal yang melekat, dan masyarakat yang tidak memiliki pendirian sendiri. Masyarakat lokal yang mulai terkena dampak limbah pada kesehatan akan mulai sadar dan akan beradaptasi ke lingkungan yang lebih sehat. Dan saluran perubahan, Dinas Lingkungan Hidup akan berdiskusi dengan masyarakat atau melalui kampanye sosial yang mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas masalahnya. Kemudian, bentuk perubahan sosial. Berdasarkan sifat, perubahan difungsional yang bersifat negatif. Limbah PT Greenfield yang mencemari lingkungan dapat menyebabkan kerusakan air sungai dan pengaruh perekonomian masyarakat. Dampak tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak menguntungkan bagi masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan perubahan regresif atau arah. Pencemaran limbah membawa masyarakat kehilangan kesejahteraan. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam menjadi terganggu akibat lingkungan tercemar. Dan yang terakhir, berdasarkan skala. Perubahan struktur pencemaran menyebabkan masyarakat membentuk kelompok bersama DLH untuk menuntut tanggung jawab.